Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Karma menikah dengan wanita lain. Andini baru saja menata meja makan kecil di kontrakan yang ia tempati bersama Didi. Mereka sudah pacaran 2 tahun, dan sejak 1 tahun terakhir memutuskan tinggal bersama di tempat itu. Keputusan itu mereka ambil karena merasa hubungan mereka cukup serius, meski kadang pertengkaran kecil sering muncul akibat sifat Andina yang mudah cemburu. Kontrakan mereka sederhana, 2 ruangan dan dapur kecil. Hidup bersama membuat mereka lebih dekat, tetapi juga lebih sering bertabrakan. Andina tahu dirinya sering berlebihan, namun ia selalu berusaha menahan curiga yang muncul tiba-tiba setiap kali Didi pulang terlambat. Malam ini meja makan sudah rapi, tapi suasananya terasa kosong. Ponsel Andina hanya menampilkan layar gelap, meski sudah ia cek berulang kali. Didi biasanya pulang sekitar jam 8, sekarang hampir jam 10. Andina tidak duduk. Ia bolak-balik dari jendela ke pintu. Dari jalan kecil depan kontrakan, beberapa orang pulang dari warung, lalu senyap lagi. Lampu teras rumah sebelah mulai dimatikan satu persatu. Akhirnya, suara motor berhenti di depan pagar. Andina langsung keluar. Didi turun sambil mematikan lampu depan motor. Raut wajahnya terlihat letih. "Kamu dari mana?" tanya Andina dengan nada yang sulit ia tahan tetap tenang. "Nganter Elsa pulang," jawab Didi sambil melepas helm. "Dia lembur, udah malam, gak ada yang bisa jemput." Nama itu membuat dada Andina mengeras. "Kenapa kamu gak bilang? Kamu tahu, aku nunggu." "Din, aku buru-buru. Hujan tadi, dia gak bawa jas, aku cuma nolong," ucap Didi mencoba tetap sabar. "Kenapa harus kamu? Kenapa bukan orang lain?" Suara Andina meninggi. "Kamu selalu perhatian ke dia." Didi menatap Andina lama, seolah mencoba memilih kata yang tepat. "Aku cuma bantu teman kantor, gak lebih." "Cuma bantu?" Andina melangkah lebih dekat. "Kalau cuma bantu, kenapa kamu gak mikir? Aku di rumah udah nunggu kayak orang bodoh." Didi terlihat menahan kesal. "Kamu mulai lagi. Setiap aku nolong orang, kamu curiga. Kita tinggal bareng bukan berarti aku harus lapor tiap menit. Kalau kamu terus deket sama perempuan itu, siapa yang gak curiga?" balas Andina spontan. Didi mengembuskan nafas panjang. "Din, aku capek. Setiap hari gini, kamu gak pernah percaya, meski aku jelasin berkali-kali." Andina menatapnya dengan campuran marah dan takut kehilangan. "Karena kamu gak bikin aku tenang." Didi mengangkat tasnya dari motor. "Kalau begini terus, aku gak tahu kita bisa sampai kapan." Ucapan itu memicu emosi Andini. "Sudah, kalau kamu mau pergi, ya sudah, kita putus." Setelah kata itu terucap, keduanya terdiam. Andina merasa dadanya langsung panas, seakan ia baru saja menampar dirinya sendiri. Didi membuka pintu kontrakan, mengambil jaket dan dompetnya. "Oke, kalau itu maumu." Ia melangkah keluar. Pintu tertutup pelan. Motor dinyalakan, lalu suara mesinnya menjauh sampai hilang.
Andina berdiri sendirian di ruang tamu, perutnya terasa kosong. Ia duduk di sofa menatap ponsel yang tak menunjukkan apa-apa. Ia menunggu pesan, menunggu pintu terbuka, menunggu Didi kembali. Namun hingga waktu terus berjalan, layar ponsel tetap sunyi. Malam sudah lewat tetapi tubuhnya belum bergerak sejak Didi pergi. Mata terasa panas, namun tidak ada air mata yang keluar. Hanya rasa sesak yang menempel di dada, tidak mau turun ataupun hilang. Ketika langit perlahan berubah lebih terang, suara ponsel akhirnya berbunyi. Andina langsung meraih tanpa pikir panjang. Nama Didi muncul di layar. Tangannya bergetar saat mengangkat. "Din." Suara Didi terdengar berat, seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Aku mau bilang sesuatu sebelum berangkat kerja." Andina berdiri, menempelkan ponsel lebih dekat ke telinga. "Kamu balik kan? Kita bisa omong lagi. Tadi malam aku cuma emosi. Kamu juga." "Tidak, Din." Didi memotong dengan suara datar. "Aku mau selesai. Aku capek. Terlalu sering kita ribut. Kita gak cocok." Andina terdiam beberapa detik. "Kamu serius?" "Sudah cukup sampai di sini," jawab Didi pelan. Tidak ada marah, tidak ada teriak. Justru itu yang membuat kata-katanya terasa lebih menusuk. Sambungan terputus. Andina hanya mendengar nada panjang sebelum layar kembali gelap. Beberapa saat kemudian dia mencoba menelpon lagi. Nada sambung berjalan, lalu terputus. 2 kali lagi, lalu 5 kali. Pada akhirnya, ponsel Didi memunculkan nada sibuk, seperti sengaja ditolak. Dada Andina mulai panas, lalu dingin, lalu kosong. Dia menjatuhkan diri ke kasur menatap langit-langit kontrakan yang tidak berubah sejak semalam. Tubuhnya terasa ringan namun tidak nyaman. Suara kendaraan dari luar terdengar jauh. Andina berusaha bangun, tetapi langkahnya goyah. Perutnya tidak terasa lapar. Dia mencoba minum tetapi air pun terasa hambar. Siang hari temannya Weni datang mengetuk pintu setelah melihat status Andina tidak aktif sejak pagi. "Kamu kenapa? Baru bangun? Mukamu pucat?" tanya Weni sambil melihat seisi ruangan yang berantakan. Andina duduk di pinggir kasur. "Didi mutusin aku," ucapnya lirih. Weni mendekat. "Kalian kan tinggal bareng, masa langsung gitu aja?" "Dia bilang capek," jawab Andina sambil menunduk. "Aku telepon dia, tapi ditolak terus." Weni mencoba menghibur dengan mengajak makan keluar, tapi Andina hanya menggeleng. Nafasnya berat dan pendek. "Aku gak mau kemana-mana." Weni akhirnya pulang setelah memastikan Andina mau istirahat. Meski sebenarnya Andina sama sekali tidak tidur. Dia hanya duduk menatap jendela lalu pindah ke sofa, lalu kembali ke kamar tanpa tujuan jelas. Ponselnya tetap digenggam, berharap sekali saja notifikasi muncul, namun tidak ada. Menjelang sore Andina membuka lemari kecil di sisi kasur. Di dalamnya ada kotak kardus berisi barang-barang yang ia simpan sejak awal menjalin hubungan dengan Didi. Tiket nonton pertama mereka, gelang kain dari festival musik, dan beberapa foto yang mereka cetak 2 tahun lalu ketika masih rajin bepergian berdua. Andina menarik satu foto. Foto mereka tersenyum lebar di pantai. Rambutnya berantakan tertiup angin, sementara Didi memegangi pundaknya dengan tawa yang lepas. Semua terlihat ringan, jauh dari pertengkaran yang sering terjadi belakangan. Jari Andina menyentuh permukaan foto itu pelan. Tubuhnya mulai bergetar. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh, meninggalkan jejak panjang di pipi. Gambaran malam tadi melintas kembali, tapi kali ini tanpa marah. Hanya penyesalan yang terasa begitu nyata.
Foto itu perlahan diremas di tangannya, namun tidak sampai rusak. Andina memeluknya ke dada, duduk bersandar ke dinding kamar yang dingin. Ruangan tetap senyap, tidak ada suara motor datang mendekat, tidak ada ketukan pintu, tidak ada pesan baru. Hanya Andina yang terus memandangi foto itu sambil mencoba menerima bahwa sesuatu yang ia jaga selama 2 tahun sudah benar-benar hilang. Waktu berjalan sampai pagi, berganti beberapa hari berikutnya, dan foto itu tetap berada di laci. Sementara rasa kehilangan tidak berkurang sedikit pun. Di saat Andina sibuk menahan perasaan yang tidak menentu, Didi menjalani harinya dengan diam. Setelah memutuskan hubungan, dia lebih banyak pulang ke rumah orang tuanya. Suatu sore dia menerima pesan dari grup alumni kuliah yang mengingatkan adanya reuni kecil di sebuah kafe tak jauh dari tempat kerjanya. Didi tidak berniat datang awalnya, tetapi karena waktunya kosong, dia akhirnya melangkah ke acara itu. Kafe itu tidak terlalu ramai. Beberapa teman lama menyapa Didi dengan hangat. Obrolan ringan mengalir hingga seorang perempuan datang membawa 2 gelas minuman yang baru dipesan. Rambutnya sebahu, wajahnya lembut, senyumnya tenang. Didi langsung mengenalinya. "Didi, masih ingat aku nggak?" tanya perempuan itu sambil tertawa kecil. Didi tersenyum tipis. "Friska? Ya ampun, udah lama banget gak ketemu." Friska duduk di kursi sebelahnya. Mereka bicara hal ringan, pekerjaan, tempat tinggal, teman-teman lama. Suasana bersama Friska terasa berbeda, tidak terburu-buru, tidak keras, tidak membuat kepala Didi panas. Perempuan itu mendengarkan dengan tenang, tidak menyerbu dengan pertanyaan atau menyela pembicaraan. Setiap kali Didi mencoba mengalihkan topik, Friska mengikutinya tanpa memaksa. Setelah reuni selesai, Didi menerima pesan singkat dari Friska. Bukan pesan panjang, hanya ucapan terima kasih sudah datang dan senang bisa bertemu lagi. Didi membalas dengan sopan. Sejak itu mereka mulai bertukar pesan, tidak ada hal yang terasa berat, semua mengalir perlahan. Beberapa kali Didi dan Friska bertemu untuk makan siang dekat kantor. Didi merasakan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan belakangan, yaitu rasa tenang. Friska tidak menuntut macam-macam, tidak mempertanyakan keberadaannya setiap jam, dan tidak mudah terpancing emosi. Didi tahu dia masih menyimpan lelah soal hubungannya dengan Andina, tetapi kebersamaan dengan Friska membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Sementara itu, Andini mulai mencoba hidup seperti biasa. Dia kembali bekerja setelah mengambil cuti sehari, tetapi pikirannya masih kacau. Saat waktu istirahat, dia membuka media sosial untuk mengalihkan perasaan. Namun justru di sanalah dadanya seperti ditusuk. Seseorang mengunggah foto reuni itu. Didi duduk di sebelah Friska. Mereka tidak berdekatan, tetapi senyum mereka terlihat begitu alami. Friska menunduk sedikit sambil tertawa. Didi mengusap belakang kepalanya seperti orang yang canggung tapi senang. Perut Andina mual. Tangan yang memegang ponsel bergetar. Dia tidak mengenal Friska, tapi melihat foto itu membuat pikirannya dipenuhi dugaan yang tidak bisa ia tahan. Malam harinya, Andina membuka kontak Didi. Ia ragu beberapa detik, tetapi akhirnya menekan tombol telepon. Nada sambung terdengar. Andina terus menunggu, lalu sambungan terputus. Ia mencoba lagi, nada sambung berulang, lalu berhenti mendadak. Andina mengirim pesan. "Kita bisa bicara sebentar? Aku cuma mau jelasin." Tidak lama kemudian balasan datang, singkat, dingin. "Jangan hubungi aku lagi. Tolong hormati keputusan aku." Andina menggenggam ponsel erat-erat, dadanya panas, wajahnya memucat. Tidak ada lagi ruang untuk mencoba, tidak ada lagi kesempatan bicara. Hanya pesan itu yang tertinggal,
menutup malam dengan rasa sesak yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Singkat cerita, ketika cahaya pagi mulai masuk lewat celah jendela, Andina mengambil keputusan yang selama ini ia tahan. Dia harus bicara langsung. Dia harus minta maaf, meski hanya untuk memastikan semuanya benar-benar selesai. Kontrakan yang sebelumnya ramai oleh suara mereka kini terasa kosong. Tanpa banyak persiapan, Andina mengambil jaket dan keluar. Udara pagi terasa menusuk kulitnya, tetapi tidak cukup untuk menahan langkahnya. Dalam perjalanan menuju rumah keluarga Didi, kepalanya penuh dengan kalimat yang ingin ia ucapkan nanti. Permintaan maaf, penjelasan, harapan kecil kalau Didi mau membuka diri, meski sedikit. Rumah keluarga Didi berada di ujung jalan perumahan yang tenang. Andina berdiri beberapa detik di depan pagar, mencoba menenangkan diri sebelum mengetuk pintu. Suara langkah dari dalam terdengar, lalu pintu kayu itu terbuka perlahan. Di baliknya berdiri Bu Gina, ibu Didi. Wajahnya kaku begitu melihat Andina. "Ada apa?" tanyanya tanpa senyum. Andina menelan ludah. "Bu, saya mau ketemu Didi. Saya mau minta maaf sama dia." Bu Gina menghela nafas keras, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar supaya Andina bisa melihat ke dalam. "Didi gak ada, dan kamu gak perlu cari dia lagi." Andina terkejut. "Bu, saya cuma mau bicara. Saya tahu saya salah, tapi saya..." "Kamu salah dari dulu," potong Bu Gina cepat dan tajam. "Kamu bikin hidup Didi gak tenang. Setiap hari dia cerita capek hadapi kamu. Sekarang dia sudah putus sama kamu. Tolong jangan datang-datang lagi." Andina menunduk, mencoba menahan suaranya tetap tenang. "Saya cuma butuh 5 menit, Bu. Biar saya jelasin." "Tidak," Bu Gina menggeleng tegas. "Kamu pikir kamu satu-satunya yang susah? Didi itu sampai gak betah di rumah sendiri. Karena kamu selalu marah. Kamu egois, Din. Kamu bikin anak saya sengsara." Kata-kata itu menusuk seperti ditusuk pelan tapi berulang. Tidak ada teriakan, tetapi setiap suaranya membawa kejanggalan yang tidak bisa dibantah. Andina mundur selangkah, tubuhnya melemah. "Pulanglah," kata Bu Gina sambil merapatkan pintu. "Jangan ganggu Didi lagi." Pintu tertutup, tidak ada suara lanjutan. Andina berdiri beberapa detik di depan teras sebelum kakinya akhirnya bergerak menjauhi rumah itu. Begitu ia sampai di jalan utama, lututnya tidak sanggup menopang. Ia duduk di pinggir jalan sambil menutup wajah, tangisnya keluar tanpa bisa ia tahan lagi. Sakit hatinya menumpuk. Ucapan Bu Gina, foto Didi dan Friska, dan pesan dingin yang semalam ia terima. Semua campur menjadi satu, lalu perlahan berubah menjadi kecurigaan yang semakin keras di kepalanya. Dia sudah punya pengganti. Pikiran itu hanya bisikan kecil awalnya, tapi semakin lama, semakin jelas. Seperti sebuah kesimpulan yang ia anggap tidak mungkin salah lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Weni mengirim pesan singkat. "Din, kamu udah lihat berita dari grup kampus gak? Didi ngelamar Friska?" Andina membacanya tanpa kedip. Pesan itu terasa lebih dingin daripada ucapan Bu Gina. Tanpa menunggu, Weni mengirim foto. Didi berlutut di sebuah restoran, menggenggam kotak cincin. Di depan dia, Friska menutup mulut dengan kedua tangan. Wajahnya penuh haru. Orang-orang di sekitar mereka tersenyum dan bertepuk tangan. Tangan Andini gemetar. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, tetapi dadanya seperti dipenuhi bara yang menyala perlahan, panas, menusuk, dan makin melebar tanpa bisa ia padamkan. Beberapa hari berikutnya, kontrakan itu berubah seperti bukan tempat tinggal lagi. Andina jarang keluar kamar,
Setiap kali ingat lamaran itu, tubuhnya bereaksi seolah disambar panas. Ia menangis sampai suaranya serak. Piring pernah ia tepis dari meja. Pecahan kaca berserakan. Namun ia tidak peduli. Poster kecil yang dulu ia tempel bersama Didi, ia robek setengahnya. Suatu siang, Bu Warmi, tetangga sebelah yang sering mengajak mengobrol di teras, mengetuk pintu. Ketukan itu pelan, tapi cukup untuk membuat Andina tersentak dari posisi duduknya. Ia membuka pintu hanya sedikit. "Din, kamu gak apa-apa?" tanya Bu Warmi, suaranya sungguh-sungguh khawatir. "Saya dengar kamu jarang keluar, rumah juga kayaknya berantakan." Andina mencoba tersenyum, tapi bibirnya keras, seperti tidak mau bergerak. "Saya cuma capek, Bu." "Kalau capek istirahat, tapi jangan sampai kamu rusak diri sendiri begitu," kata Bu Warmi sambil melirik ke dalam. "Laki-laki bisa dicari lagi, sabar dulu, jangan kebawa emosi." Ucapan itu membuat Andina memalingkan wajah. "Saya sudah sabar, Bu, tapi semua tetap sakit." "Tetap di rumah dulu, jangan macam-macam," pesan Bu Warmi sebelum melangkah pulang. Saat pintu ditutup, Andina merosot ke lantai. Rasa sesak berubah menjadi marah, lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan sulit dikendalikan. Gambar lamaran itu muncul lagi. Tawa-tawa orang di restoran, senyum Friska, tatapan lembut Didi, tatapan yang dulu hanya milik Andina. "Dia bahagia setelah ninggalin aku," bisiknya. "Dia bahagia sama perempuan itu." Pikiran itu membuat tubuhnya bergetar. Tidak lagi sedih, tidak lagi bingung. Yang tersisa hanya satu emosi, keinginan agar kebahagiaan itu hilang. Bukan hanya untuk Didi, tapi juga untuk orang-orang yang mendukungnya. Hujan mulai turun sore itu, perlahan berubah deras. Andina berdiri dari lantai, mengambil tas hitam kecil, lalu membuka laci tempat ia menyimpan foto-foto lama. Ia mengambil foto Didi, satu foto keluarganya, dan satu lagi foto lama Didi bersama adiknya. Tangannya gemetar, tetapi langkahnya mantap. Ia mengenakan jaket menutup kepala dengan kain agar tidak terlalu basah, lalu keluar menuju jalan utama. Kendaraan yang lewat sesekali memercikan air, tapi Andina tidak peduli. Kakinya bergerak cepat menuju daerah pinggir desa, tempat rumah Mbah Bagio berada. Orang yang dulu pernah disebut tetangga sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah apapun, asal berani tanggung akibat. Jalan menuju rumah itu becek, beberapa bagian licin. Andina menahan nafas setiap kali hampir tergelincir. Cahaya lampu rumah Mbah Bagio terlihat redup, tetapi cukup untuk menuntunnya. Ia mengetuk pintu 2 kali. Pintu dibuka perlahan. Mbah Bagio muncul dengan pakaian lusuh dan rambut beruban yang jatuh ke dahi. "Ada apa datang malam-malam begini?" Suaranya serak. Andina mengeluarkan foto-foto itu dengan tangan yang basah oleh hujan. "Saya mau minta bantuan. Saya mau mereka hilang dari hidup saya." Nada suaranya tidak bergetar, justru terdengar sangat jelas. Mbah Bagio melihat foto-foto itu satu persatu. Raut wajahnya tidak berubah, tapi matanya mengamati Andina cukup lama, seolah menilai apakah permintaan itu sungguh-sungguh. "Kalau kamu minta ini," kata Mbah Bagio pelan, "tidak ada jalan kembali." Andina mengangguk tanpa ragu. "Saya mau mereka mati semua." Mbah Bagio membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Di dalam bau dupa tipis menyebar. Lilin kecil menyala di sudut ruangan. Mbah Bagio mengambil kain hitam dari laci, lalu menyiapkan beberapa benda di atas lantai. Andina duduk dengan tangan menggenggam foto Didi. "Kalau kamu sudah siap," ucap Mbah Bagio sambil menatapnya lurus, "ritualnya kita mulai malam ini." Andina tidak menurunkan pandangan. Tidak ada sisa keraguan di wajahnya.
Hanya satu hal yang memenuhi pikirannya, Didi tidak boleh hidup tenang setelah meninggalkannya. Hujan di luar tidak mereda. Suaranya menyusup lewat celah pintu membuat ruangan terasa lebih sunyi. Mbah Bagio mengambil seekor ayam hitam dari keranjang kecil. Hewan itu meronta sebentar sebelum ditahan kuat. Tanpa banyak penjelasan, dia menyembelih ayam itu di atas mangkuk logam, membiarkan darahnya terkumpul. Andina hanya diam. Pikirannya penuh pada wajah Didi yang tersenyum saat melamar Friska. "Pegang ini," kata Mbah Bagio sambil menyerahkan selembar kain lusuh. "Lap tanganmu dulu." Andina menurut. Tangan dinginnya menggenggam kain itu sebelum menyerahkan foto-foto yang ia bawa. Mbah Bagio menyusunnya di lantai. Foto Didi, foto keluarganya, dan satu foto Didi dengan adiknya. Lelaki itu mulai mencelupkan ujung jarinya ke mangkuk darah lalu meneteskan beberapa titik di setiap foto. Bau anyir langsung memenuhi ruangan. "Ritual ini menuntut kesungguhan hati," ucapnya perlahan. "Sekali kamu minta, tidak bisa dicabut." "Aku mau semuanya selesai," balas Andina tanpa menunduk. Mbah Bagio lalu menyalakan sebongkah arang kecil dan menaburkan serbuk kering yang membuat asap tipis mengepul. Dia mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan namun stabil. Tangan kirinya mengibas perlahan, sementara tangan kanan mengambil sebuah lilin pendek. Setelah beberapa menit, ia mengambil foto Didi dan memegangnya tepat di atas sapi lilin. Ujung foto itu menghitam, lalu terbakar perlahan. Andina melihat wajah Didi menyusut menjadi abu tanpa berkedip. Begitu foto habis, Mbah Bagio membakar foto keluarga Didi satu persatu. "Permintaanmu sudah diterima," kata Mbah Bagio ketika abu foto terakhir jatuh ke piring kecil. "Tapi ingat, setiap permohonan seperti ini selalu ada harga." Andina menarik nafas panjang tapi tidak goyah. "Aku terima." Mbah Bagio menatapnya sebentar sebelum memadamkan lilin. Ritualitas selesai tanpa suara keras. Hanya aroma darah, arang, dan abu yang tersisa di udara. Ketika Andina keluar dari rumah itu, hujan sudah mereda menjadi gerimis. Langkahnya stabil daripada saat datang. Ada ketenangan aneh yang muncul dalam dirinya, campuran lega dan takut. Ia tahu apa yang ia lakukan tidak bisa kembali, tapi pikirannya dikuasai oleh perasaan puas. Dalam hatinya, ia meyakini Didi dan semua yang terkait dengannya akan menerima akibatnya. Sementara itu, beberapa hari setelah ritual itu, Didi sibuk menyiapkan pernikahannya bersama Friska. Mereka mengunjungi gedung resepsi, memilih dekorasi, mencatat daftar tamu. Didi mencoba terlihat ceria, tetapi kantong matanya mulai menghitam. "Semalam kamu gak bisa tidur lagi?" tanya Friska ketika mereka keluar dari toko undangan. Didi mengangguk pelan. "Mimpinya sama terus. Tubuhku gak bisa bergerak. Aku lihat perempuan berdiri di samping tempat tidur. Rambutnya nutupin wajah. Dia cuma diam, tapi rasanya kayak nahan nafas di ruang sempit." Friska meraih tangannya. "Itu cuma mimpi capek. Kamu kurang tidur. Kita terlalu banyak urusan akhir-akhir ini." Didi tidak menjawab. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia masih bisa merasakan dinginnya udara yang menyentuh kulit dalam mimpi itu. Dan setiap kali ia terbangun, badannya seperti kaku beberapa detik sebelum bisa bergerak lagi. Malam berikutnya, Friska sendiri mulai gelisah. Ia bermimpi berada di pelaminan sendirian, tidak ada tamu, tidak ada musik. Kursi-kursi kosong berjejer, dan angin menggerakkan kain dekorasi yang mencuntai. Ia memanggil nama Didi, tapi tidak ada yang menjawab. Ketika terbangun, nafasnya tersengal. Ia memegang dadanya, mencoba mengatur irama jantungnya yang berdebar. Didi menatapnya cemas.
Kamu mimpi? Friska mengangguk. Kayak pernikahan kita, tapi gak ada siapa-siapa. Didi memeluknya mencoba menenangkan. Kita capek, itu saja. Mereka berdua sepakat untuk tidak memikirkan mimpi-mimpi itu. Persiapan pernikahan terlalu banyak untuk ditinggalkan hanya karena tidur yang tidak nyenyak. Namun jauh di tempat lain, Adina mulai tertidur lebih puas daripada biasanya. Seolah ritual itu menenangkan hal yang sebelumnya menyesakkan dadanya. Rumah Friska sejak pagi sudah ramai. Beberapa saudara mondar-mandir membawa kotak makanan. Pria sibuk merapikan riasan terakhir. Sementara gaun putih Friska tergantung di dekat jendela. Friska duduk diam, meski wajahnya sudah cantik. Matanya tetap menyimpan cemas. Rombongan Didi nanti datang ke sini dulu, kata ibunya sambil menata hijab kecil di kepala Friska. Baru setelah prosesi selesai, kita semua berangkat ke gedung. Friska mengangguk. Mereka berencana melanjutkan prosesi ke gedung resepsi setelah rombongan Didi tiba di rumah Friska. Tapi takdir berkata lain. Ia menunggu pesan dari Didi seperti biasanya, namun ponselnya tetap sunyi. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir Didi sedang sibuk mempersiapkan diri. Di rumah Didi suasana juga ramai. Didi mengenakan beskap coklat rapi, rambut disisir ke belakang. Pujina menahan air mata saat membetulkan kerahnya. Kamu kelihatan ganteng sekali, katanya pelan. Ayah Didi sudah menunggu di mobil bersama adik Didi yang tampak semangat merekam proses pagi itu dengan ponselnya. Meski semua tampak ceria, Didi tetap merasa dadanya berat. Mimpi buruk yang muncul beberapa lama terakhir masih meninggalkan bayangan tidak nyaman. Ketika semua masuk ke dalam mobil, langit tampak mendung. Jalanan basah, sisa hujan tadi malam. Mobil melaju perlahan menuju rumah Friska. Semoga cepat sampai, kata adik Didi sambil melihat ponselnya. Didi hanya mengangguk, nafasnya pendek, telapak tangannya dingin. Mendekati tikungan panjang menuju daerah rumah Friska, sopir memperlambat laju mobil. Jalanan sepi, namun lengkungannya cukup curam. Di saat yang sama dari arah berlawanan muncul sebuah truk besar yang melaju lebih cepat dari seharusnya. Sopir truk tampak panik, mencoba mengerem, namun ban truk selip. Pak, truk pak! Suara adik Didi meninggi. Sopir mobil keluarga Didi membanting setir ke kiri, namun ruang sangat sempit. Truk menghantam sisi depan mobil dengan keras. Benturan itu menimbulkan suara logam ringsek yang terdengar hingga beberapa rumah sekitar. Mobil keluarga Didi terseret, lalu terguling ke bahu jalan. Benturan kedua menutup semua suara di dalamnya, dan hening. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Di rumah Friska, musik berhenti mendadak ketika seseorang masuk dengan wajah pucat. Nafasnya tersengal seperti baru berlari jauh. Ada kecelakaan, rombongan Didi di tikungan sebelum masuk komplek, katanya terbata-bata. Friska berdiri dari kursinya. Jangan bercanda, ucapnya lirih, suaranya hampir habis. Orang itu menggeleng kuat. Semua penumpang, gak ada yang selamat. Bukunya jatuh dari tangan, badannya limbung. Tidak, Didi lagi di jalan. Dia jalan ke sini. Dia harusnya sudah dekat. Saudara-saudaranya menahan tubuhnya ketika Friska hendak berlari keluar. Friska, jangan. Sudah banyak orang di lokasi. Kamu gak boleh ke sana. Namun Friska merontah, menjerit keras sampai gaunnya terseret di lantai. Riasan wajahnya luntur oleh air mata yang terus jatuh. Semua orang hanya bisa memandang dengan ngeri dan iba. Ia terduduk di halaman rumah, tubuhnya berguncang. Gaun putih yang tadinya tampak indah kini basah oleh air mata dan keringat dingin. Di tengah kekacauan itu, gerbang rumah terbuka perlahan. Seorang perempuan masuk dengan langkah tenang. Kerudung hitam menutupi sebagian wajahnya. Andina. Sorot matanya datar. Bibirnya terangkat sedikit.
membentuk senyum tipis yang membuat beberapa orang spontan mundur. Friska yang memeluk lututnya perlahan menoleh. Begitu melihat sosok itu, tubuhnya semakin gemetar. Andina terus berjalan ke arahnya tanpa suara, seolah kedatangannya memang sudah ditunggu oleh hari itu sendiri. Andina berhenti hanya beberapa langkah dari Friska. Sorot matanya tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula kebingungan. Hanya ketenangan yang membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Friska mendongak dengan tubuh gemetar, wajahnya memerah, nafasnya terputus-putus. Andina? Suara Friska pecah. Kenapa kamu datang? Andina merendahkan tubuh sedikit, menatap Friska tanpa bergeming. Semoga kamu suka hadiah pernikahan dariku. Friska langsung menutupi wajah dengan kedua tangan. Tangisnya meledak lebih keras dari sebelumnya. Suaranya serak, tubuhnya berguncang hebat. Orang-orang di sekitar mencoba mendekat, tapi tidak berani menyela. Kalimat Andini terlalu jelas, terlalu lurus untuk diartikan lain. Tidak ada ancaman lantang, tidak ada teriakan. Namun semuanya terasa lebih menusuk daripada amarah manapun. Andini berdiri kembali dengan tenang. Ia mengalihkan pandangan dari Friska dan melangkah keluar halaman rumah. Tidak ada satupun yang berani menahannya. Kerudung hitamnya bergerak sedikit tertiup angin, namun wajahnya tetap datar, seolah semua yang terjadi hari itu hanyalah penyelesaian dari sesuatu yang sudah lama ia simpan dalam dadanya. Ketika ia melewati gerbang, beberapa orang berbisik, namun Andina tidak menoleh. Dalam langkahnya yang teratur ada kepuasan yang samar, perasaan bahwa yang ia inginkan sudah tercapai. Rasa yang menghangatkan pikirannya, meski ada sisa-sisa takut kecil yang muncul sesekali. Mengingatkan betapa jauh ia sudah melangkah, namun ia tetap melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Di halaman rumah Friska terpuruk. Gaunnya yang putih kini kotor oleh tanah dan air mata. Semua orang mencoba menenangkan, tapi tidak ada yang berhasil. Ia meraih dinding terdekat untuk mencoba berdiri, namun lututnya goyah. Kenapa harus begini? Suaranya lemah, tersendat oleh sesenggukan yang tidak kunjung berhenti. Beberapa tetangga mulai mematikan musik, mencabut dekorasi kecil yang terpasang, dan menutup tirai jendela untuk menghentikan orang-orang yang lewat agar tidak memperhatikan lebih jauh. Hiasan bunga yang sedianya untuk prosesi sebelum berangkat ke gedung, kini tampak seperti sisa pesta yang tidak akan pernah terjadi. Kabar kecelakaan menyebar cepat. Tidak ada dari keluarga Didi yang selamat. Nama mereka disebut satu persatu oleh warga yang datang membantu. Didi, Bujina, ayahnya, adiknya, semua hilang dalam satu perjalanan. Di rumah keluarga Didi, kerabat-kerabat mulai berdatangan. Langkah mereka pelan. Wajah-wajah mereka menahan haru. Rumah itu yang beberapa jam lalu menjadi tempat seorang pengantin pria bersiap, kini berubah menjadi tempat kehilangan yang tidak terbayangkan. Sementara itu Mbak Bagio duduk di ruangannya yang temaram. Lilin-lilin yang tadi digunakan sudah padam, menyisakan asap tipis. Tidak ada suara, tidak ada tanda apapun. Ritual malam itu sudah selesai. Tidak ada bayangan goib yang muncul, tidak ada makhluk yang bergentayangan. Semua berakhir seperti proses yang ia jalankan bertahun-tahun lamanya. Diam, sederhana, tetapi mematikan bagi yang dituju. Andina sampai di kontrakannya menjelang sore. Ia menutup pintu, lalu bersandar sebentar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menarik nafas panjang tanpa sesak. Ruangan itu masih berantakan, gelas pecah masih bergeletakan, namun Andina tidak peduli. Dalam benaknya hanya ada satu hal, Didi tidak lagi hidup bahagia dengan perempuan lain. Ia duduk di lantai, tangannya gemetar sedikit, bukan karena menyesal tetapi karena seluruh emosinya akhirnya mencapai titik akhir. Ia memejamkan mata, membiarkan ketenangan itu melingkupinya. Di rumah Friska keramaian perlahan mereda. Semua orang sudah berhenti berbicara.
Friska duduk sendirian di dalam kamar, masih memakai gaun pernikahan yang kini tampak seperti kain lusuh. Ia merapatkan kedua kakinya, memeluk tubuh sendiri. Tidak ada lagi suara ponsel berbunyi, tidak ada suara tamu, tidak ada musik. Hanya perempuan itu duduk memandangi lantai dengan tatapan kosong, mencoba memahami bagaimana sebuah hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi takdir paling pahit dalam hidupnya. Friska tidak mengatakan apapun, hanya air mata yang terus jatuh tanpa ia sadari. Dan di ruangan hening itu, ia menanggung semuanya sendiri. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.